Pertama ya, terus terang yang terjadi di pasar sekarang, orang kita tuh sangat nggak suka baca, ya. Dia percayakan semuanya sama agen, ya kan? Tapi teman-teman, sehebat-hebatnya agen, sebagus-bagusnya agen, tetap dia manusia. Mungkin ada sesuatu yang nggak tersampaikan, mungkin ada hal-hal yang nggak sesuai sebetulnya, nggak dikasih tahu, bisa aja itu terjadi. Jadi saran saya kalau teman-teman beli asuransi, baca polisnya, karena semua perusahaan asuransi pasti kasih masa tenggang untuk mempelajari polisnya. Itu pertama. Kedua, belilah sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu loh. Jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan artinya teman-teman bayar lebih, ya kan? Banyak uang yang terbuang sia-sia. Punya polis banyak boleh nggak? Boleh aja polis banyak selama masih dalam masuk batasan kebutuhannya dia. Tapi kalau sekedar beli-beli aja nolong teman-teman, setiap polis ada biayanya, iya kan? Bayangin punya 10 polis, kalau biayanya 27.500 saja udah berapa setiap bulannya? Ya kan, udah cukup banyak kan? Ya kan kali 10 tahun berapa uang yang hilang? Kalau kita taruh di satu tempat, itu kan lebih bagus, lebih murah kan? Iya nggak? Seperti itu. Itu saran saya, tips saya, kalau beli asuransi ya jangan lupa baca dan pelajari. Semua perusahaan asuransi produknya bagus, nggak ada perusahaan asuransi produknya jelek. Kalau produknya jelek udah ditutup sama OJK soalnya, ya kan? Gitu. Upgrade itu berkaitan sebetulnya bukan kebutuhan dari kondisi new normal, tapi kebutuhan dianya bagaimana. Misalnya gini, dia punya rumah sakit sekarang yang kamarnya tadinya 500.000 per bulan, per hari, ya kan? Tapi sekarang dia menjadi pejabat, ya nggak? Misalnya udah sampai 1 juta, pejabat tinggi, kan nggak mungkin masuk rumah sakit kamar 500.000. Nah itu perlu upgrade, seperti itu. Tapi kalau dari kondisi new normal, ngelihatnya kita bukan dari kondisi new normal, tapi situasinya, keuangan kita gimana. Misalnya gini, kita dulu gaji kita cuma 10 juta per bulan, kita butuh protection income, ya kan? Sekarang gaji kita udah 50 juta sebulan, proteksi yang buat 10 juta per bulan udah nggak ada artinya kan? Kita harus upgrade, jadi kita upgrade disesuaikan dengan apa? Situasi kondisi kita, bagaimana keluarga kita anak kita bertambah atau enggak, kita ngelihatnya lebih ke situ. Jadi bukan dari situasi new normal atau enggak dari situ. Ya karena kenapa? Kondisi sekarang ada COVID, dia secara otomatis perusahaan asuransi kasih gratis kan semua COVID, perlindungan COVID, betul nggak? Itu dikasih gratis kenapa? Karena kalau dia masuk ke rumah sakit khusus, nggak bisa diklaim kan dibayarin negara. Makanya dikasih nilai tambah kan seperti itu. Dia punya asuransi rumah sakit pun nggak bisa diklaim kalau misalnya udah dibayarin sama negara. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau kita ngelihat situasi seperti sekarang, lihatlah situasi keuangan kita bagaimana sekarang dan bagaimana kebutuhan rumah sakit kita saat ini. Itu yang disesuaikan, penyakit kritis kita, apakah kita perlu di-upgrade atau enggak. Sekali lagi, kalau teman-teman beli berlebihan, artinya apa? Ada biaya yang harus dibayar, ya kan? Itu make sense nggak? Kalau nggak make sense, janganlah. Mendingan kita buat biayanya diarahkan ke yang lain, kan seperti itu. Jadi gini, buat masyarakat ya, saran saya pertama, ya kan, walaupun kita punya polis asuransi, itu nggak menjamin kita sehat kok, ya kan. Asuransi hanya menjaga dari situasi ekonomi kalau terjadi risiko, itu aja. Kenapa? Mau teman-teman sehat, mau teman-teman rajin olahraga, risiko itu tetap ada, risiko ekonomi tetap ada, ya kan. Jadi teman-teman, walaupun teman-teman udah memiliki asuransi, tetaplah hidup sehat, karena sakit tuh nggak enak, ya. Yang kedua, belilah asuransi sesuai dengan kebutuhannya, apa yang paling kita butuhkan. Dan yang ketiga, jangan lupa baca polisnya, pelajari polisnya, jangan semuanya diserahkan kepada agennya. Kenapa? Karena yang paling berkepentingan dengan polis itu bukan agennya, tapi teman-teman semua. Betul nggak? Seperti itu. Itu pesan saya.